Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pengenalan pembukaan dasar-dasar penting dalam pembelajaran bahasa Arab yang kalau kita merujuk kepada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang biasa dipakai di Pondok Pesantren Gontor yang sudah ada di tangan Bapak Ibu, kalaupun belum dipegang mohon menunggu, mudah-mudahan 1, 2, 3 hari ini sampai. Kita lanjutkan pelajaran kita pengenalan tentang kosakata, yaitu ada 7 kosakata. Pada halaman pertama yaitu kalimat kitabun, bisa kita lihat di layar ini. Kitabun, apa artinya kitabun Bapak Ibu? Jadi kitabun ini berasal dari bahasa Arab, jadi kitab. Jadi kita kalau mengenal kitab, misalkan kata kalimat kitab suci, misalkan kitab sucinya. Kitab suci itu berarti kalimat kitabun itu merupakan asalnya dari bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah qirtasun. Jadi ini bahasa Arab yang artinya kertas. Qalamun, pulpen. Qalamurasas, disebut dengan pensil. Maq'adun, itu kita sebut dengan bangku atau bangku yang bisa diduduki oleh beberapa orang yang biasa dipakai di sekolahan yang itu sifatnya tidak ada sandaran. Di beberapa tempat, beberapa sekolah kalau yang disebut bangku tidak ada sandarannya. Tapi kalau kursiun itu biasanya ada sandarannya dan biasanya ada tempat untuk meletakkan dada, meletakkan punggung, berbeda dengan maq'adun. Babun itu artinya pintu. Kalau kita sebut babul jannah berarti pintu surga. Kalau babul fasli berarti pintu kelas. Nah, pada contoh di bawahnya, pada kotak yang persegi panjang itu kita bisa melihat bagaimana pemakaian kalimat kitabun. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan complete sentence. Jadi sebuah kalimat yang utuh, yang itu disebut dengan jumlah mufidah atau yang kita sebut dengan sesuatu yang bisa dipahami. Kalau hanya kitabun saja itu belum berupa sebuah kalimat, itu hanya kata. Sekarang kita membuat kalimat, maka ketika ada kitab di tangan kita, misalkan Bapak Ibu memegang kitab semuanya ya, bagi yang sudah menerima kitabnya, peganglah buku Bapak Ibu atau cari buku apapun, baik itu buku pelajaran tajwid atau buku pelajaran apapun yang itu disebut dengan buku bacaan, maka itu bisa disebut dengan kitabun. Jadi secara umum kitabun itu buku bacaan, apapun bacaannya. Nah, sama-sama pegang buku yang ada di tangan Bapak Ibu semuanya sambil melafazkan kalimat hadza kitabun 1, 2, 3 yang kompak walaupun melalui media online. Hadza kitabun, barakallah, semangat, bagus, hebat Bapak Ibu semuanya. Insyaallah semuanya ahli surga, mempraktekkan ini nanti di surga. Nanti kalau Bapak Ibu di surga, kalau memegang suatu benda, misalkan ada yang disebut dengan pisang, mauzun, bahasa Arabnya pisang itu mauzun. Hadza mauzun. Nanti ngobrol di surga, kalau ada pisang menyebutnya mauzun. Ya, kalau ada buah-buahan nanti disebut dengan bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan kita sampai pelajaran tentang buah-buahan. Ada mauzun, ada burtukal, ada samrah. Samrah itu buah-buahan. Maka dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat as-samarat, yaitu buah-buahan. Jadi di surga nanti ada buah-buahan. Contoh misalkan pada surah Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samartir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Di situ ada samarat, ada buah-buahan. Nah, tentu nanti di surga lebih detail lagi. Ada burtukal, ada mauzun, ada semua jenis buah-buahan lengkap. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita dulu. Jadi kalau kita masuk kepada pelajaran yang lainnya nanti akan bertambah luas, dan inilah Al-Quran sangat luas ilmunya.
Kita kembali kepada kalimat yang kedua di bawahnya, yaitu hadza qirtasun. Silahkan Bapak Ibu semuanya pegang kertasnya. Ada kertas dimanapun pegang, jangan sebut ini kertas, tetapi sebut hadza qirtasun. Lalu yang ketiga di bawahnya lagi hadza qalamun. Jadi kalau memegang pulpen jangan sebut ini pulpen, ini pena, tapi bicaralah Bapak Ibu semuanya dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan muridnya, dengan temannya, yaitu dengan kalimat qalamun. Jadi langsung praktek. Inilah yang disebut dengan direct method. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab itu tidak mengandalkan terjemahan. Sengaja buku ini tidak ada terjemahnya di dalam buku yang Bapak Ibu pegang semuanya dan juga nanti yang akan sampai, karena memang ini metode di Gontor seperti itu. Tidak dianjurkan memegang terjemahan. Jadi langsung dihafal. Kalaupun Bapak Ibu yang mungkin untuk mengikat hafalan, bolehlah mungkin ditulis dengan pensil, tapi suatu saat hapus, atau mungkin ditulis dengan pulpen. Jadi itu hanya untuk bersifat sementara. Jadi tujuannya adalah bukan kita menulis terjemahannya kemudian tidak kita hafal. Tujuannya adalah kita paham. Maka sengaja buku itu dipakai di Gontor, tidak ada terjemahannya yang tertulis di dalam buku itu. 100% bahasa Arab, tidak tertulis di situ bahasa Indonesia sedikit pun. Karena memang di Gontor ketika belajar di kelas memang guru diharapkan tidak memakai bahasa Indonesia. Begitupun saya di sini karena ini baru pemula, saya memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kalau di Gontor pelajaran bahasa Arab, guru dilarang memakai bahasa Indonesia. Misalkan saya contohkan ketika saya pernah mengajar juga dulu di Gontor waktu amal itu tadris dan juga Assalamualaikum kaifa halukum, nanti dijawab oleh para santri alhamdulillah ana bi khair. Al-an sanata'allam al-lughah al-arabiyyah. Madza darsuna al-ana? Kalau di Gontor tidak diterjemahkan, jadi santri sudah tahu what is our lesson now, apa pelajaran kita sekarang. Jadi cuman ini karena online dan kita bukan santri Gontor semuanya, maka saya tetap memakai bahasa Indonesia. Nanti kalau saya memakai pengantarnya bahasa Arab semuanya, nanti tambah orang mudeng, nggak mudeng, maka kita pakai sarana yang lebih mudah. Walaupun bukunya yang kita pakai buku pelajaran di Gontor, bukunya asli dari percetakan Gontor, dan ini tentu menyesuaikan dengan keadaan kita semuanya di grup ini. Ada yang pemula, ada yang sudah mahir, ada yang murojaah. Kita semua sama adalah thalibul ilmi. Kita menuntut ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini memang mukaddimah, jadi agak panjang intronya supaya Bapak Ibu paham kenapa buku tersebut tidak ada bahasa Indonesianya. Karena memang di Gontor tidak ada pemakaian bahasa Indonesia dalam pelajaran. Bahasa Arab khususnya, kecuali belajar matematika di Gontor itu memang memakai bahasa Indonesia. Belajar fisika, ada juga fisika di Gontor. Tapi kalau pelajaran bahasa Arab, i'dadnya atau RPP-nya itu guru semua apa yang dibicarakan di kelas itu berbahasa Arab. Jadi saya perkenalkan sedikit juga supaya Bapak mengetahui. Berarti nanti Bapak Ibu kalau mengajarkan metode ini usahakan dengan bahasa Arab. Madza darsunal ana, apa pelajaran sekarang? Ayyu sa'atin. Jadi itu adalah bahasa pengantar yang pelan-pelan saya kenalkan di sini. Semoga walaupun Bapak Ibu semuanya bukan santri Gontor, tapi mudah-mudahan paham apa yang dipelajari di Gontor dan syukur-syukur bisa mendapatkan ilmu bahasa Arab ini dan bisa dipraktekkan di tempat Bapak Ibu semuanya. Saya lihat di sini banyak juga praktisi pendidikan, ada yang orang tua, ada yang guru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Kita lanjutkan di bagian kiri. Yang belum dapat buku, lihat layar ini. Zalika maktabun. Ikuti saya. Zalika maktabun. Kalau zalika itu menunjuk, itu. Jadi hadza zalika itu bukan dihafal tapi dipraktekkan. Jadi ketika mengucapkan zalika maktabun itu jangan kita sebutkan artinya itu meja. Jangan kita bilang seperti itu di depan santri kita. Tapi cukup kita menunjuk ke pintu lalu kita lafazkan zalika
maktabun. Maktabun itu mohon maaf meja ya. Maktabun itu artinya meja tulis. Kalau kitabun itu buku, maktabun itu meja tulis. Dzalika kursiyun. Ikuti sama-sama dengan saya. Bismillah. Dzalika kursiyun. Alhamdulillah, bagus. Dzalika babun. Alhamdulillah, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa. Dimulai dari yang sederhana ini insya Allah pelan-pelan buku yang ada di tangan Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa dikuasai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Di alinea berikutnya ada kalimat ma hadza. Ma itu untuk pertanyaan. Di Al-Quran Allah memakai ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami bukanlah orang-orang yang sholat. Terjadi perbincangan dengan antara Allah dengan penghuni neraka. Kemudian ketika kita lihat asal kalimat ma itu adalah mada. Nah, kalau ada kalimat sesudahnya maka menjadi ma hadza. Apakah ini? Kalau ada pertanyaan apakah ini, maka jawabannya hadza kitabun, ini kitab, dzalika kitabun, itu kitab. Ikuti saya semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita baca pelan-pelan insyaallah paham semuanya ini. Ma hadza maq'adun. Dzalika maq'adun. Ma hadza qirtasun. Dzalika qirtasun. Ahadza maktabun? Na'am, hadza maktabun. Apakah ini meja tulis? Nah, jadi kalau ada a itu apakah? Kalau ma artinya apakah ini? Nah, jadi itu membutuhkan ketegasan ini kitab. Tapi kalau ahadza maktabun, apakah ini disebut dengan meja tulis? Nah, jadi apakah arti kalimat ahadza maktabun itu? Apakah ini meja tulis? Naam. Nah, kalau na'am itu artinya iya. Yes, this is table. Ini adalah meja tulis. Na'am, hadza maktabun. Sama-sama, ikuti saya. Ahadza qalamun? Na'am, dzalika qalamun. Enggak apa-apa berlagat orang Arab, enggak apa-apa. Kita harus berusaha fasih. Ahadza kursiyun? Na'am, dzalika kursiyun. Ahadza qalamu rasas? Bisa juga qalamu rasasin. Na'am dzalika qalamu rasasin. Cuman kalau di Arab itu biasanya dimansubkan atau disukunkan. Jadi ahadza qalamu rasas. Na'am hadza qalamu rasas. Ahadza kursi? Na'am dzalika kursi. Ahadza qalam? Na'am dzalika qalam. Ahadza maktab? Na'am hadza maktab. Jadi itu perbincangan ringan terhadap suatu benda. Dari sini akan dijabarkan dalam berbagai macam ribuan communication atau dalam bahasa Arab disebut dengan hiwar, dalam bahasa Inggris disebut conversation. Jadi sebenarnya bahasa Arab bahasa Inggris itu sama. Jadi kalau mau diteliti lagi memang ternyata bahasa Inggris itu lebih susah dari bahasa Arab. Bahasa Arab mudah insya Allah. Karena bahasa Al-Quran, janji Allah dalam surah Al-Qamar apa Bapak Ibu? Sudah Allah permudah Al-Quran untuk dipelajari. Tidak ada ayatnya, hadisnya sudah Allah permudah bahasa Inggris untuk dipelajari. Tidak ada. Hanya bahasa Al-Quran, hanya Al-Quran yang Allah mudahkan. Maka Bapak Ibu harus yakin bahasa Arab ini mudah. Dan dengan izin Allah di grup ini, di media ini, Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini pelan-pelan kita kuasai bahasa Arab. 1 hari 3 kosakata, 1 hari 5 kosakata. Kan memang santri gontor gitu. Tiap pagi diberikan kosakata hanya 3 kadang. 4, 5. 1 hari menghafal 3 kosakata, maka 1 tahun 360 hari misalkan. Maka santri gontor menghafal 1 tahun kurang lebih 1000 kosakata. Jadi memang sedikit demi sedikit. Jadi bukan sekali menghafal 1 kamus dihafal, enggak. Kamus yang saya berikan kepada Bapak Ibu itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diaplikasikan. Jadi bahasa Arab itu butuh aplikasi, butuh maksudnya dipraktekkan. Apa yang Ibu lihat, tanyakan saya, Ustaz ini apa bahasa Arabnya? Enggak apa-apa, WA saya. Jangan di grup karena di grup nanti buyar. Grup ini untuk belajar. Nanti kalau kita buka grupnya, saya pernah membuka grup ini juga di WhatsApp, nanti ada percakapan-percakapan yang mengganggu yang lainnya. Misalkan yang satu ingin belajar, yang satu ingin ngobrol, dan ngobrol ternyata nanti pelajarnya tertimbun. Maka sengaja mohon maaf, grup ini kita tutup dulu.
Kalau memang nanti ada komunikasi, memang ada pembelajaran melalui Zoom, nanti akan kita umumkan di grup ini. Jadi untuk pertama ini, insya Allah ini yang terbaik. Kita rekam, kita videokan, kita fotokan, dan semuanya mengikuti pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, dan insya Allah semuanya bisa dan semuanya mendapatkan buku panduan. Yang terlambat mohon maaf, insya Allah sudah dikirim semuanya oleh admin, dan mudah-mudahan 1 minggu ini semuanya sudah menerima dan kita kebut nanti setelah 1 minggu. Sekarang pelan-pelan kita baca halaman ini dulu. Dalam buku itu lebih dari 100 halaman, tentu pelan-pelan kita mempelajarinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saja terlebih dahulu pada halaman yang pertama ini. Barakallahu fikum. Selamat atas antum semuanya, peserta jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah pelajaran bahasa Arab. Insyaallah semuanya semangat, semuanya menjadi ahlu al-lughah al-arabiyah, mahir dalam bahasa Arab, dan insyaallah kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbahasa Arab di surganya Allah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran pertama pada hari ini di halaman yang pertama dengan kafaratul majlis. Silahkan diulang-ulang walaupun ini hanya rekaman, didengarkan terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.